Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang finishing lantai dinding dan ceiling yang ada di Trans Studio Mall. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Raisa Asniadiwani, lalu ada teman saya Nazwa Febiadita Riyadi, lalu ada teman saya juga Sokwel Fikran Ramaditya, dan ada teman saya satu lagi namanya Nashwa Kamila Anastasia. Lalu yang pertama itu di mall tersebut tuh di sana ada finishing lantai vinyl plank. Nah, vinyl plank itu apa? Vinyl plank itu merupakan jenis lantai sintetis yang terbuat dari bahan PVC yang dikenal dengan fleksibilitas dan daya tahannya. Terdiri dari beberapa lapisan yang dirancang untuk digabungkan keindahan visualnya dengan daya tahan dan kemudahan perawatan. Dimensi vinyl plank itu terdiri dari beberapa ukuran yang kadang berbeda-beda setiap mereknya, yaitu antara 152,4 kali 914,4 mm atau 304,8 kali 609,6 mm. Vinyl plank juga terdiri dari beberapa ketebalan, yaitu yang pertama ada ketebalan 1,6 mm, 1,8 mm, dan 2 mm, yang cocok untuk rumah hunian dengan aktivitas normal. Lalu ada juga ketebalan 3 mm dan 5 mm, yang cocok untuk area komersial seperti kafe, mall, dan aktivitas. Komponen pada vinyl plank yang pertama ada hard protection and resistant PU layer. Yang kedua ada wear layer. Yang ketiga ada printed decor layer. Yang keempat ada PVC core layer. Yang kelima ada fiberglass. Yang keenam ada PVC button layer. Kemudian di sini ada juga kelebihan dan kekurangan dari vinyl plank. Kelebihan yang pertama yaitu tahan terhadap air, cukup baik untuk tumpahan air, ideal untuk area dapur. Kemudian tahan terhadap goresan, vinyl memiliki lapisan pelindung yang cukup kuat. Dan juga ada perawatan yang mudah dan praktis. Hanya perlu menyapu atau mengepel secara berkala untuk menjaga kebersihannya. Lalu harga yang terjangkau dibandingkan kayu solid, vinil memiliki harga yang lebih terjangkau. Kemudian mudah dipasang banyak produk vinil yang dilengkapi dengan sistem perekat. Kemudian juga kelebihan vinil plank yaitu anti rayap. Lantai vinil tidak mudah diserang rayap karena terbuat dari PVC. Selanjutnya ada kekurangan dari vinyl plank. Kekurangan yang pertama yaitu mudah berubah warna. Warna dapat pudar jika terpapar sinar matahari UV secara berlebihan. Kemudian tidak cocok untuk desain eksterior. Suhu ekstrim dan cuaca buruk dapat mengurangi daya tahan. Selanjutnya, sulit dilepas. Jika sudah terpasang dalam waktu yang lama, permukaan bawah vinil dapat mudah rusak. Selanjutnya, tidak ramah lingkungan. Bahan utama vinil PVC dapat menyebarkan emisi gas berbahaya selama produksi dan pembakaran. Selanjutnya, yang terakhir, kekurangan dari plank vinil yaitu tidak seawet lantai keramik. Lantai vinil dapat mengatasi tumpahan cairan sehari-hari dengan baik. Tetapi, jika terjadi tumpahan besar, hal ini bisa mengakibatkan kerusakan yang serius. Alat dan bahan pemasangan vinyl plank. Untuk alatnya yaitu ada palu karet, meteran, penggaris besi siku, cutter, dan juga pensil. Untuk bahan kita membutuhkan vinyl planknya dan perekat atau lem. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan lantai dasar. Lantai dasar harus kering. Tingkat kelembapan dari lantai dapat diperiksa dengan cara meletakkan kelembaran plastik dan pastikan kedap udara dan biarkan semalaman. Periksa kondisi plastik keesokan harinya. Jika masih ada embun atau air yang terperangkap, menandakan bahwa lantai belum kering. Lalu lantai dasar harus rata dan bebas dari cacat, retak, dan ketidakrataan. Jika tidak, harus dihaluskan atau diratakan. Untuk lantai yang tidak rata, gunakan campuran mortar untuk meratakan permukaan sebelum instalasi lantai vinil. Sebelum pemasangan, lantai harus bersih, kering, halus, bebas dari debu, sisa perekat, kotoran minyak, cat, cat bahan kimia, dan kontaminan lainnya. Selanjutnya ada cara pemasangan
vinyl plank. Yang pertama itu gambarlah garis bantu sesuai dengan pola pasang atau desain yang diinginkan. Terus garis bantu ini dapat bertindak sebagai arahan. Kedua adalah potong vinyl plank sesuai dengan kebutuhan yang sudah didesain tadi. Selanjutnya ketiga, oleskan perekat atau lem lantai di bagian belakang plank dengan menggunakan scraper sesuai kebutuhan. Terus yang keempat ada pastikan lem sudah kering. Sentuh saat memasang plank. Jangan pasang plank jika lem masih basah. Yang kelima adalah setelah terpasang, gunakan roll pemberat atau palu karet untuk menekan plank di posisi tersebut. Yang keenam adalah roll seluruh plank yang sudah terpasang ke kedua arah atau ratakan dengan palu karet untuk memastikan semua plank merekat dengan kuat. Selanjutnya ada video cara pemasangan lantai vinilnya. Yang pertama itu persiapan ruang dulu untuk pengecekan dan kerataan lantai apakah sudah rata atau bersih. Kalau sudah pada kasus ini lantai ini masih belum terlalu rata, jadi melakukan self leveling dulu dengan cara pemasangan LVT. Selanjutnya, ketika lantai sudah rata, ukur kebutuhan vinil yang akan dipasang. Setelah itu, beri lem pada bagian belakang vinil, lalu tunggu sampai kering. Jika sudah kering, rekatkan vinil plank ke lantai. Setelah itu, ratakan juga menggunakan palu, dan jadilah vinil plank yang sudah ditempel. Selanjutnya ada perawatan vinyl plank sendiri yang harus dilakukan itu gunakan sapu dengan bulu lembut untuk membersihkan debu dan kotoran pada lantai vinil. Yang kedua, segera pel lantai dan keringkan jika ada tumpahan air. Yang ketiga, hindari penggunaan produk pembersih lantai yang mengandung bahan kimia keras. Yang keempat, hindari paparan sinar matahari ekstrim. Yang kelima, tempatkan bantal pelindung atau plastik glider di bawah kaki furnitur atau dan perabotan lainnya ketika memindahkan barang. Terus yang keenam, gunakan kain tebal juga untuk pelindung pelapis ketika memindahkan furnitur. Saran yang harus dihindari yaitu menggunakan produk pembersih lantai menggunakan bahan kimia keras. Yang kedua, penggunaan alat untuk membersihkan lantai yang kasar dan tajam. Yang ketiga, meninggalkan tumpahan cairan di lantai, membersihkan dan keringkan semua noda dengan segera. Yang keempat itu menggeser furnitur atau perabotan berat tanpa pelindung. Yang kelima itu memasang produk di luar ruangan karena akan cepat pudar. Lalu di sini ada keramik. Definisi keramik adalah material bangunan yang terbuat dari campuran bahan dasar seperti tanah liat, pasir, dan mineral lainnya yang dipanaskan pada suhu tinggi sehingga membentuk ubin-ubin keras dan padat. Proses pembuatan material bangunan ini dikenal sebagai proses pembakaran atau pengovenan. Setelah proses tersebut, bahan bangunan menjadi material yang tahan terhadap air, tahan lama, dan mudah dalam perawatan. Dimensi keramik memiliki ukuran yang berbeda-beda tergantung kepada merek dan jenis keramik yang dibeli. Yang pertama ada 20 kali 20 cm, yang kedua ada 30 kali 30 cm, lalu yang keempat ada 40 kali 40 cm, yang kelima ada 60 kali 60 cm, dan terakhir ada 80 kali 80 cm. Untuk ketebalan keramik lantai pada umumnya memiliki ketebalan di antara 6 sampai 10 mm. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari keramik, yaitu yang pertama tahan lama dan kuat, kemudian mudah dibersihkan dan dirawat. Permukaan keramik yang halus membuat debu, noda, atau tumpahan cairan mudah dibersihkan. Lalu tersedia dalam berbagai warna, motif, dan ukuran. Keramik hadir dalam beragam desain, mulai dari motif kayu, batu alam, hingga marmer, sehingga mudah disesuaikan dengan konsep interior apapun dari klasik hingga modern. Selanjutnya yang kelebihan terakhir dari keramik ialah tahan terhadap air dan lembab. Kemudian adapun kekurangan dari keramik itu sendiri. Yang pertama yaitu permukaan yang licin. Beberapa jenis keramik bisa sangat licin saat basah, meningkatkan resiko tergelincir. Kemudian mudah retak atau pecah, lalu nut mudah kotor. Garis sambungan nut sering berubah warna seiring waktu karena kotoran atau jamur, terutama di area lembab. Selanjutnya, kurang nyaman untuk berdiri lama. Karena keras, lantai keramik kurang nyaman untuk berdiri lama dibandingkan material seperti vinil atau kayu.
Selanjutnya ada alat dan bahan lantai keramik. Untuk alat berupa meteran dan penggaris, water pass, palu karet, sendok semen, gergaji keramik, benang atau tali pembatas, spons dan ember air, sekop kecil. Untuk bahan merupakan keramik lantai, semen dan pasir halus, air, perekat keramik atau tile adhesive, dan nut keramik. Selanjutnya ada persiapan permukaan lantai untuk tata cara pemasangan keramiknya. Yang pertama itu bersihkan lantai dari debu, minyak, atau sisa semen lama. Pastikan permukaan rata dan kuat. Jika perlu, ratakan menggunakan adukan semen tipis. Yang kedua itu ada perencanaan pola pemasangan. Yang pertama tentukan pola dan arah pemasangan. Yang kedua, ukur dan tandai garis tengah ruangan menggunakan benang sebagai panduan agar simetris. Yang ketiga, pembuatan adukan perekat. Yang pertama itu campur semen dan pasir dengan perbandingan 1:3, lalu tambahkan air secukupnya jika adukan kalis atau tidak terlalu encer. Yang kedua itu jika menggunakan tali adhesif, cukup campurkan dengan air sesuai petunjuk kemasan. Lalu selanjutnya yang keempat adalah pemasangan keramik. Yang pertama itu oleskan adukan atau perekat secara merata di area lantai sekitar 1 meter persegi. Yang kedua letakkan keramik di atasnya. Tekan perlahan menggunakan palu karet. Yang ketiga gunakan penyiku atau benang untuk menjaga agar posisi keramik tetap lurus dan sejajar. Yang keempat sisakan celah kecil untuk keramik sekitar 3-5 mm untuk nut. Yang kelima ada pemotongan keramik. Yang pertama ada potong keramik sesuai ukuran tepi ruangan dengan tile cutter agar rapi dan pas. Yang keenam itu ada pemasangan nut. Setelah adukan mengering sekitar 1-2 hari, isi celah antar keramik dengan nut. Ratakan dengan spons lembab dan bersihkan sisa nut di permukaan. Yang ketujuh adalah pembersihan terakhir. Bersihkan seluruh permukaan dengan kain hingga bersih dan mengkilap. Selanjutnya di sini ada contoh pemasangan keramik. Di sini kita mengoleskan adukan semen dan pasir yang tadi itu 1:3. Hmm. Selanjutnya adukan tadi juga dioles ke atas keramiknya, maksudnya di bawah permukaan keramiknya, lalu ditempel. Nah, plastik-plastik kecil itu tuh berfungsi sebagai apa ya? Penyanggah jarak antar keramik agar jaraknya ini tetap rata sekitar 3-5 mm untuk penambahan nut nanti ketika keramik sudah kering. Ini ada detail konstruksi lantai finishing keramiknya. Yang pertama itu yang paling bawah itu ada tanah uruknya, dan yang kedua itu ada pasir uruk. Yang ketiga itu ada cor betonnya. Cor beton tadi yang disimpan di lantainya itu. Setelah itu ada spesi. Spesi itu tuh yang ditempel ke belakang keramik. Yang kelima itu ada lantai keramiknya ukuran 40x40. Selanjutnya ada finishing dinding. Ini merupakan dinding lime wash cat tradisional yang berbahan dasar kapur sirih, air dan juga pigmen warna. Campuran kapur dan air tersebut diencerkan dan diberi pigmen agar bisa menghasilkan warna dengan hasil akhir cat lapisan matte yang lembut dan variasi warna dan tekstur yang unik. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan lime wash. Yang pertama kelebihannya dulu yaitu estetika alami, ramah lingkungan dan sehat, membiarkan dinding bernapas dan efek cahaya alami. Kemudian adapun kekurangan dari lime wash itu sendiri yaitu yang pertama waktu pengeringan yang sangat lama, kemudian kurang tahan noda, kemudian pilihan warna yang terbatas, lalu membutuhkan perawatan yang berkala. Ini merupakan jenis finishing apply wall atau pen finish, jenis finishing material dari cat tembok dan untuk pada jenis contoh dinding ini dia memiliki material gypsum dengan finishing cat lime wash. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk dinding lime wash. Untuk alat-alatnya kita membutuhkan ember untuk mencampur dan mengaduk cat kapur, lalu kuas cat kapur untuk
kuas berbulu halus yang didesain untuk mengaplikasikan cat kapur dan menciptakan efek bertekstur. Lalu roller 3/8 inci digunakan untuk mengaplikasikan primer khusus kapur ke permukaan dinding. Yang keempat, ada baki cat untuk menampung roller dan primer. Yang kelima, ada kain untuk pelindung untuk menutupi lantai dan furnitur Anda dari tetesan cat. Lalu ada masker penting untuk melindungi diri dari debu kapur saat mencampur catnya. Lalu untuk bahan-bahan, cat yang pertama ada cat kapur. Ini adalah bahan utama yang terbuat dari kapur sirih, air, dan pigmen alami. Lalu yang kedua adalah air, digunakan untuk mencampur cat kapur dan mengaktifkannya. Yang ketiga ada pigmen alami, digunakan untuk menambahkan warna ke dalam cat dengan pilihan seperti pigmen mineral atau tanah alami. Yang keempat ada primer khusus kapur, lapisan dasar yang dibuat khusus untuk membantu cat kapur menempel dengan baik dan memungkinkan proses karbonasi alami. Lalu yang terakhir ada sealer untuk hasil akhir yang lebih tahan lama, kapur sirih dapat disegel. Selanjutnya ada teknik aplikasi lem wash. Yang pertama itu campurkan dan konsistensi. Cat harus memiliki konsistensi seperti susu cair. Aduk secara berkala agar pigmen tidak mengendap. Yang kedua itu teknik sapuan. Gunakan gerakan silang atau acak untuk menyerupai bentuk awan. Yang ketiga adalah lapisan tipis lebih baik, yaitu hindari melapis dengan tebal karena bisa menyebabkan cat tidak menempel sempurna dan mudah mengelupas. Jaga wet edge, selalu sambung sapuan kuas saat cat masih basah agar warna menyatu sempurna. Yang kelima adalah jumlah lapisan 2 sampai 3 lapisan pun cukup dengan jeda waktu antar lapisan minimal 6 jam hingga 24 jam, tergantung kondisi lingkungan dan produk yang digunakan. Lalu di sini ada WPC panel, yaitu material komposit yang terbuat dari campuran serat kayu atau serbuk kayu dan plastik, seperti PVC, PP, ataupun PA. Terus, panel ini menggabungkan tampilan estetis kayu alami dengan daya tahan dan ketahanan plastik, serta dirancang sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan perawatannya lebih mudah daripada kayu tradisional. Lalu untuk dimensinya sendiri, ukuran standar WPC panel is list 8 kali 4 kaki atau sekitar 244 kali 122 cm dengan berbagai pilihan ketebalan seperti 5 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, dan 18 mm. Lalu ketebalan populernya, produsen seringkali menawarkan pilihan seperti 10 mm untuk tampilan minimalis dan 12 mm sebagai standar elegan. Lalu pilihan lebih tebal juga untuk panel yang lebih kokoh dengan ketebalan 18 mm atau 24 mm, memberikan kesan yang lebih mewah dan daya tahan yang lebih baik. Kemudian ada kelebihan dari WPC panel yaitu ramah lingkungan terbuat dari campuran serbuk kayu dan plastik daur ulang, kemudian tahan lama dan kuat, memiliki ketahanan terhadap benturan dan cuaca seperti hujan dan sinar matahari. Lalu anti rayap dan anti jamur, tidak mudah diserang hama dan tidak mudah lapuk karena kelembapan. Selanjutnya ada fleksibilitas pemasangan, mudah dibentuk dan dipasang. Selanjutnya tampilan estetis memberikan tampilan alami seperti kayu meskipun teksturnya tidak persis sama dengan kayu asli. Selanjutnya ada kekurangan dari WPC panel itu sendiri yaitu yang pertama harga lebih mahal. Biaya awal yang untuk membeli material WPC lebih tinggi dibandingkan material konvensional. Lalu ada pilihan warna yang terbatas. Ketersediaan warna terkadang lebih terbatas sehingga bisa terlihat monoton. Selanjutnya, kurang alami. Nuansa dan serat kayu alami tidak sedetail dan sealami kayu yang asli, terutama untuk produk seperti furnitur. Selanjutnya, rentan suhu ekstrim bisa mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk panel WPC. Yang pertama, panel WPC. Pilih jenis dan motif yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, lem. Lem silen khusus untuk daya rekat kuat dan tahan lembab. Yang ketiga, paku atau sekrup. Gunakan sekrup galvanis atau paku yang sesuai dengan jenis dinding dan panel. Yang keempat, ada klip atau bracket. Untuk sistem pemasangan yang lebih kokoh, pastikan memilih klip yang tahan karat. Lalu ada aksesori sudut berbentuk L, list plank, atau bingkai untuk tampilan akhir yang rapi dan profesional. Untuk bahannya, yang pertama ada alat pemotong, gergaji bundar atau grinder dengan mata pisau khusus untuk memotong WPC atau komposit.
Yang kedua ada alat ukur, meteran dan pensil untuk menandai dan mengukur panel. Yang ketiga alat peratanya yaitu penggaris siku atau waterpass level untuk memastikan panel terpasang lurus dan rata. Untuk alat pemasangannya, yang pertama ada palu untuk paku atau obeng atau bor untuk skrup. Lalu ada pistol dempul untuk mengaplikasikan lem sealant secara merata. Lalu alat keselamatannya berupa kacamata keselamatan, masker debu, dan sarung tangan untuk melindungi diri saat memotong atau memasang panel. Lalu alat perekatannya, jika menggunakan lem sebagai tambahan, pastikan lem diaplikasikan secara merata. Peralatan kebersihan, amplas halus untuk menghaluskan permukaan, serta kain lap dan air untuk membersihkan sisa kotoran. Selanjutnya ada cara pemasangan. Yang pertama itu persiapkan permukaan dinding. Pastikan dinding bersih, kering, dan bebas dari debu atau kotoran. Jika ada cat yang mengelupas, bersihkan terlebih dahulu cat tersebut. Yang kedua, ukur dan potong. Ukur area dinding dan potong panel PVC sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Gunakan amplas atau cutter untuk menghaluskan bagian yang terpotong. Yang ketiga, aplikasikan lem sealant atau lem konstruksi pada bagian belakang panel dengan pola zigzag atau gelombang. Eh, Bisa juga untuk menambahkan lem super untuk daya rekat awal lebih kuat. Yang keempat itu pasang panel pertama. Posisikan panel pertama pada dinding, pastikan lurus menggunakan level lalu tekan dengan kuat. Pasang panel kedua itu dengan menggeserkan hingga alur panel dapat dengan pas pas dengan lidah pertama. Tekan dan kuat untuk memastikan sambungannya rapat. Yang keenam itu teruskan memasang panel secara berurutan hingga sesuai area tertutup. Dan ketika finishingnya itu setelah semua panel terpasang, bersihkan sisa-sisa lem dan pasang list atau trim di setiap sudut dan tepi untuk hasil yang lebih rapi. Cara pemasangan PVC panelnya, yang pertama itu ada di videonya ada video pembersihan tembok, itu persiapan tembok karena tembok di sini berjamur, jadi melakukan pengerikan dan pengecatan ulang dengan cat anti jamur. Selanjutnya ada pengukuran untuk pemasangan WPC-nya sendiri. Selanjutnya di sini tuh ada pemotongan list siku untuk di bagian paling bawah agar WPC ini terlihat lebih rapi. Terus ada pemotongan WPC-nya yang sudah sesuai dengan pengukuran yang sudah diukur tadi. Selanjutnya ini ada pemasangan lem sealant untuk siku tadi dan untuk PVC-nya dengan pola zigzag. Tidak lupa pemasangan klip untuk jarak antar PVC-nya ini lebih rapi, lebih rata, dan juga agar skrup ini tidak terlihat dari tampak luar PVC-nya sehingga penampilannya lebih rapi. Selanjutnya skrup klip yang tadi itu menggunakan bor. Tunggu hingga kering lalu PVC sudah jadi. Ini ya, di sini ada detail konstruksinya. Yang pertama itu ada base wall-nya itu tadi kayak dindingnya. Terus ada juga plaster dindingnya seperti dinding pada umumnya. Ada cat juga di tengah sini. Dan selanjutnya ini mulai ke komponen si WPC-nya ini. Untuk bagian yang penglurnya ada WPC panelnya. Dan yang kedua ini yang tipis ini ada clip mountingnya. Terus selanjutnya ini ada skrup yang tadi dipasang juga. Dan ada lem juga, lem adhesifnya di bagian sini. Selanjutnya ada finishing plafon. Lalu di sini ada upcilling. Definisi upcilling adalah plafon yang dipasang dengan struktur yang lebih tinggi dari permukaan plafon sekitarnya. Struktur ini biasanya terdiri dari rangka logam atau kayu yang menjadi rangka utama untuk memasang panel-panel plafon. Pemasangan ini sering memberikan kesan ruangan yang lebih luas dan pelapang. Plafon upcilling juga sering dipadukan dengan pencahayaan tersembunyi atau LED strip. Lalu material yang digunakan biasanya ada beberapa material, yaitu ada plafon gypsum, plafon triplek, plafon PVC, EPCV, plafon GRC, dan plafon kayu. Namun berdasarkan hasil observasi,
Upcilling pendatang Studio Mall Bandung menggunakan jenis plafon gypsum berfinishing cat putih. Material gypsum biasanya terkuat dari material gypsum terbuat dari mineral gypsum atau kalsium sulfat. Material ini sering digunakan karena dapat memberikan estetika kerapihan dengan harga lebih terjangkau. Dengan dimensi sebagai berikut, ukuran 120 kali 240 cm dan ketebalan 9 mm hingga 15 mm. Kemudian di sini ada kelebihan dari plafon gypsum yaitu harga relatif murah. Harga gypsum relatif lebih murah dibandingkan dengan bahan lain seperti GRC dan PVC. Selanjutnya, pemasangan yang mudah. Gypsum terbilang cukup mudah dalam pemasangan dibanding pemasangan GRC yang memerlukan tenaga profesional. Lalu tampilannya juga yang estetik. Sambungan plafon gypsum cenderung tidak terlihat dibanding plafon kayu. Kemudian tahan api, material gypsum juga sudah melalui proses percampuran secara kimia tertentu dan sudah teruji ketahanan apinya. Selanjutnya yaitu efisien. Ketersediaan material sangat banyak menjadikan bahan yang sangat mudah untuk dicari. Adapun kekurangan dari plafon gypsum yaitu tidak tahan air. Kebocoran yang mengenai plafon akan meninggalkan noda bercak di permukaan dan membuat hancur. Selanjutnya, rentan terhadap benturan. Papan gypsum akan retak hingga patah jika terkena benturan keras. Kemudian mudah kusam apabila terkena air atau berada di tempat yang lembab, plafon akan muncul jamur yang membuat tampilannya kusam. Yang terakhir, ada sulit untuk didaur ulang. Ketika gipsum patah atau rusak, material tersebut tidak dapat didaur ulang, sehingga menimbulkan banyak sampah. Selanjutnya ada alat dan bahannya. Untuk alat merupakan meteran, pensil, gunting seng, water pass, bor sekrup, roll cat, dan scrub. Untuk bahannya yang jelas ada gipsum, besi hollow ukuran 4 kali 4 cm, gantungan plafon, kompon, cat putih, dan sekrup. Selanjutnya ada cara pemasangannya itu yang pertama ukur luas ruangan dengan ketinggian menggunakan meteran dan waterpass agar permukaan siling rata. Setelah itu tandai ketinggian dengan pensil, tidak lupa untuk mengukur lebar yang akan dijadikan upcillingnya. Yang kedua itu pasang besi hollow sebagai rangka utama di sisi dinding yang sudah ditandai lalu dekatkan dengan skrup. Pasang rangka besi hollow secara berpotongan yang bertumpu pada rangka utama dengan jarak yang disesuaikan. Rangka ini digunakan untuk menempelkan dan siling terlebih dahulu. Setiap rangka berjarak 60 cm. Pasang dudukan 20 cm secara vertikal dan berjarak 12 cm dari ujung atas rangka daun siling. Hal ini bertujuan untuk menopang rangka upcilling. Pasang besi holo di atas dudukan yang berfungsi sebagai rangka utama upcilling. Pasang rangka secara berpotongan yang bertumpu pada rangka utama dengan jarak ukuran 60 cm. Setelah semua rangka terpasang, pasang gantungan plafon yang menyambung dari persilangan antar holo dengan dak beton. Lalu rekatkan plafon gipsum dengan besi holo menggunakan sekrup. Setelah seluruh gipsum terpasang, isi sambungan gipsum menggunakan kompon lalu biarkan mengering. Terakhir, lakukan finishing menggunakan cat putih. Selanjutnya di sini ada cara pemasangan rangkanya. Untuk di video ini yang ditunjukkan itu hanya untuk cara pemasangan rangka. Namun pada video ini material plafonnya itu menggunakan plafon PVC. Gunakan holo baja ringan 4 kali 4 dan 4 kali 2 dengan ketebalan 0,2 mm di setiap sisinya supaya sama dan menggunakan ini. Yang pertama kita ukur dulu Ini ketinggiannya sudah saya setting. ketinggiannya. Yang kedua itu pasang besi hollow di pinggir-pinggir sisi dinding, lalu sekrup menggunakan bor. Nah, untuk selanjutnya ini pasang hollow lagi dari ujung ke ujung ruangan dan pasang juga di arah yang tegak lurus dan membentuk ukuran sekitar 60 kali 60 cm.
Sebenarnya ukuran ini nih bisa berbeda-beda setiap ruangannya. Karena jarak ruangan ini tidak terlalu besar, jadi ukurannya bisa segitu. Selanjutnya ini untuk rangka upsealingnya. Jadi menggunakan hollow berpanjang 20 cm dengan pemasangan jarak dari pinggirnya itu sekitar 12 cm. Lalu pasang rangka lagi di atasnya menggunakan cara yang sama. Lalu jadilah rangka untuk upsealingnya. Namun jika ada ingin lebih kuat bisa memakai gantungan plafon juga yang ditempelkan ke dak beton. Selanjutnya ini ada detail konstruksi upsealingnya. Seperti yang tadi dilihat, kita yang pertama-tama itu ada rangka utamanya dulu untuk di rangka paling bawahnya. Itu ada rangka 4x4 besi hollow. Terus selanjutnya ada rangka yang naik ke atas. Itu tuh untuk nanti pinggiran si pinggiran si upsealingnya biar lebih rapi. Selanjutnya ada rangka untuk upsealingnya. Yang pertama ini rangka yang berukuran 20 cm ini. Dan selanjutnya ini rangka upsealing dari ujung ke ujungnya. Terus tidak lupa untuk nanti pemasangan si gipsumnya ini ada di sekitar paling bawah, di pinggir, dan ada di rangka upsealingnya juga. Lalu untuk adjustmentnya kita bisa menambah strip light di bagian sini. Untuk kerapihan, kita bisa memakai strip light itu di bagian yang tersembunyi. Namun jika ingin terlihat strip light yang ingin terlihat, bisa dipasang di bagian paling atas. Oke, lalu di sini ada plafon PVC, yaitu material plafon yang terbuat dari campuran unik serat, kayu, dan polimer plastik. Material ini menggabungkan tampilan dan tekstur alami seperti kayu, namun dengan ketahanan dan keunggulan plastik. Dimensinya biasanya panjang sekitar 2,9 meter hingga 3 meter, yang sesuai untuk ukuran ruang standar. Lalu ada juga produsen yang menawarkan panjang hingga 6 meter atau custom sesuai permintaan. Lebarnya sendiri dengan secara standar umumnya berkisar sekitar 16 cm hingga 30 cm. Dan ketebalannya juga beragam, mulai standarnya dari 9 mm hingga 25 mm atau lebih. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu pertama, tahan air dan lembab. PVC tidak mudah lapuk, berjamur, atau berubah bentuk meski terkena paparan air dalam kelembapan, menjadikannya cocok untuk area basah seperti dapur dan kamar mandi. Kemudian tahan rayap dan jamur. Komposisi campuran serat kayu dan plastik membuat material ini tidak menarik bagi hama, seperti rayap dan tidak rentan terhadap jamur. Selanjutnya, estetika natural memberikan tampilan dan tekstur yang sangat mirip dengan kayu. Namun, dengan kelebihan material modern tersedia dalam berbagai pilihan warna dan motif yang bisa disesuaikan. Selanjutnya, perawatan yang minim. Tidak memerlukan perawatan rutin seperti pengecetan atau lapisan ulang, cukup dibersihkan dengan air dan sabun ringan. Yang terakhir, ada bobot ringan memudahkan proses pemasangan karena bobotnya tidak berat dan juga lebih lentur sehingga bisa dipotong atau dibentuk sesuai kebutuhan. Lalu ada kekurangan dari plafon WPC yaitu harga. Biaya awal pemasangan plafon WPC cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan material plafon lainnya seperti gypsum atau triplek. Kemudian berat. Material WPC lebih berat dari PVC karena sehingga memerlukan struktur rangka atau penyangga yang lebih kokoh untuk menopangnya dengan baik. Lalu kerentanan terhadap goresan. Permukaan dapat mudah tergores oleh benda tajam atau berat. Tampilan tidak senatural kayu asli. Meskipun didesain menyerupai serat kayu, tampilannya tidak bisa menyamai sama persis kealamian kayu asli bagi sebagian orang. Selanjutnya yang terakhir ada ketergantungan pada kualitas produsen. Kualitas produk PVC dapat bervariasi tergantung pada produsennya yang mungkin mempengaruhi ketahanan atau stabilitas dimensinya.
Selanjutnya ada alat-alat dan bahan-bahan. Yang pertama untuk alatnya yaitu meteran untuk mengukur area plafon dan panel WPC yang akan dipasang. Kedua ada pensil untuk menandai titik pemasangan dan area yang akan dipotong. Lalu ada mesin bor diperlukan untuk memasang sekrup pada rangka hollow. Obeng untuk mengencangkan sekrup secara manual. Water pass untuk memastikan pemasangan plafon WPC lurus. Gergaji atau gerinda tangan digunakan untuk memotong panel WPC sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Lalu ada palu untuk membantu memukul paku atau meratakan pemasangan. Lalu ada gunting seng jika menggunakan rangka dari seng atau baja ringan. Tangga untuk menjangkau area plafon yang lebih tinggi. Untuk bahan-bahan, pertama ada panel plafon PVC terbuat dari campuran serat kayu dan polimer termoplastik seperti PVC, PI, atau PP. Yang kedua ada rangka hollow, biasanya terbuat dari besi hollow atau baja ringan untuk menopang panel WPC-nya. Yang ketiga ada list plafon, digunakan untuk menutup celah pada sudut antara plafon dan dinding agar terlihat rapi. Yang keempat ada sekrup gypsum untuk mengencangkan panel WPC ke rangka hollow. Lalu ada lem silent atau lem silikon, digunakan untuk merekatkan panel pada rangka dan menutup bagian sudut. Lalu ada clip starter, digunakan untuk mengunci panel WPC pertama dengan kuat pada rangka. Selanjutnya adalah cara pemasangan plafon PVC. Yang pertama, bersihkan dan perbaiki. Pastikan area plafon bersih dan bebas dari kebocoran atau kerusakan. Yang kedua, ukur dan tandai ukur area plafon dan tentukan arah pemasangan panel. Tandai posisi rangka yang akan dipasang pada plafon. Yang ketiga, pasang rangka. Pasang rangka hollow aluminium atau baja ringan pada plafon dengan jarak sekitar 40-60 cm. Yang keempat, pastikan rata. Gunakan alat pengukur ketinggian untuk memastikan rangka terpasang lurus dan rata secara sempurna. Rangka yang tidak rata akan membuat hasil akhir plafon terlihat bergelombang. Yang kelima, potong panel. Ukur dan potong panel PVC sesuai kebutuhan menggunakan gergaji. Untuk potongan yang lurus, gergaji sirkular bisa menjadi pilihan. Sementara gergaji jigsaw bisa digunakan untuk potongan melengkung. Yang keenam, mulai dari sudut. Mulailah pemasangan panel pertama dari salah satu sudut plafon. Pastikan panel pertama terpasang dengan tulisan presisi. Yang ketujuh ada metode klip. Masukkan klip ke alur sisi panel pertama, kemudian kencangkan klip untuk rangka menggunakan sekrup. Ke-8, lanjutkan panel selanjutnya. Masukkan panel berikutnya ke alur panel sebelumnya. Letakkan perlahan menggunakan palu karet agar panel terpasang dengan rapat. Yang ke-9, tambahkan lem untuk kekuatan tambahan. Aplikasikan lem konstruksi pada rangka sebelum menempelkan panel. Yang ke-10 adalah berikan celah muai, sisakan sedikit celah sekitar 3-8 mm di setiap ujung panel dan di antara panel untuk memberi ruang pada material WPC yang bisa memuai atau menyusut akibat perubahan cuaca. Yang keenam, pasang list. Setelah semua panel terpasang, gunakan list profil plafon untuk menutupi celah di pinggir plafon dan sudut-sudut agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya ada tutorial pemasangan WPC, plafon WPC. Ini setelah rangka dipasang, bor WPC ini nih ke rangkanya. Lalu ini untuk tadi siku untuk memberikan hasil yang lebih rapi ketika pemasangan plafon WPC. Berikut adalah daftar pustakanya.